Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru pamong penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 LPTK Universitas Sriwijaya tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Elka Herianti SPD. Saya guru di SD Negeri 2 Mangunjaya, Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 4 sehat itu penting, subtema 1 peredaran darahku, pembelajaran 1 kelas 5. Nah, untuk lebih jelasnya berikut adalah video praktik pembelajaran yang akan dilaksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya lakukan akan lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break. Ancang depan, break. Break. Istirahat di tempat, break. Break. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oh iya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Kalau hadir semua hari ini, Bu mau nanya siapa yang duluan datang ke sekolah? Fajar, silakan Fajar, kita maju ke depan untuk pimpin doa, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa. Dimulai. Nah, untuk yang selanjutnya nanti siapa yang datangnya paling awal nanti akan Ibu suruh baca doa juga gantian ya. Kalau tadi kan Fajar kan. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman yang lain. Nah, oleh sebab itu makanya kita harus membiasakan hidup disiplin. Disiplin dengan cara bagaimana? Yaitu dengan datang ke sekolah lebih awal lagi dari jadwal kita sebelumnya seperti itu ya. Nah, sekarang kegiatan kita yang selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa kepada Anak Rifki. Silakan maju ke depan untuk mimpin lagu. Yuk silakan.
Bila teman-teman kita akan menyanyikan satu nusa satu bangsa, silakan berdiri. Kita bela bersama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Sekarang Ibu mau nanya, siapa yang masih ingat materi pelajaran kita yang kemarin? Tentang sistem pencernaan pada manusia, Bu. Ya, pelajaran yang kita kemarin yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku. Pembelajaran pertama atau pembelajaran 1 ya. Adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah mengamati video dan tayangan slide PPT tentang pantun di layar proyektor, peserta didik mampu menganalisis bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan benar. Kemudian melalui diskusi pemecahan masalah tentang pantun, peserta didik mampu membuat pantun hasil karya pribadi secara kreatif. Kemudian setelah mengamati gambar video peredaran darah pada manusia melalui layar proyektor, peserta didik mampu menganalisis organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia. Yang selanjutnya melalui diskusi kelompok tentang organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia, peserta didik mampu membuat gambar cara kerja peredaran darah dan fungsinya pada manusia dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Bisa dimengerti? Iya. Oke. Silakan perhatikan ke depan. Ibu akan menayangkan video. Kalian harus fokus ya. Ayo kita simak sama-sama video yang akan ditayangkan melalui layar proyektor. Apakah adik-adik hari ini kita akan belajar tentang pengertian pantun, ciri-ciri pantun, serta mengidentifikasi dan makna pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialami. Pantun terdiri atas 4 baris, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi dalam satu baris terdiri atas 4 kata. Ciri-ciri pantun yang ketiga yaitu bersajak, berpola, atau berimah AB-AB. Nah adik-adik, pantun berikut ini memiliki rima atau bersajak AB-AB. Rima adalah persamaan bunyi di akhir baris. Jika baris kedua diakhiri dengan huruf, maka pada baris keempat juga harus diakhiri dengan huruf. Selanjutnya, ciri-ciri pantun yang keempat yaitu terdiri dari pertanyaan yang kedua. Jelaskan isi atau makna pantun tersebut. Nah adik-adik, isi atau makna pantun terletak di baris ketiga dan keempat. Baris ketiga dan keempat berbunyi yaitu anjuran bekerja sama pada pekerjaan. Jadi makna pantun tersebut adalah anjuran agar selalu ingat bahwa kesehatan itu sangat berharga. Nah, barusan kita sudah
menyimak tayangan yang ada di depan, yang ada di proyektor ya. Sekarang ibu mau nanya, video tentang apakah itu? Ayo, video apa yang kalian lihat tadi? Video tentang pantun. Bagus tidak videonya? Bercerita tentang apa videonya? Tentang ciri-ciri pantun. Terus apa lagi? Sampiran pantun. Terus apa lagi? Isi pantun. Jadi yang sudah kalian simak tadi video yang berisikan tentang pantun, ciri-ciri pantun, sampiran pantun, dan isi pantun. Sekarang anak didik ibu semuanya bisa tidak kira-kira kalau ibu kasih soal nantinya bisa tidak membedakan yang mana sampiran, yang mana isi, yang mana sampiran pantun, yang mana isi dari pantun. Bisa tidak kira-kira? Bisa tidak? Bisa ya membedakan? Dari penjelasan yang ada tadi kira-kira ada yang belum mengerti? Sudah mengerti belum? Mengerti ya nak? Ya. Mengerti. Kalau mengerti nanti kita akan mengerjakan LKPD. Tapi sebelumnya materi yang kita akan pelajari hari ini yaitu tentang pantun. Jadi kita akan belajar pantun. Sebelum kita berdiskusi, sekarang ibu akan membentuk kalian ke dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang seperti yang kemarin sudah ibu bentuk ya. Sekarang silakan duduk berkelompok sesuai kelompok yang kemarin yang sudah ibu bentuk. Ayo silakan. Nah, sekarang kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Sebelum kita mengerjakan LKPD, ibu akan menayangkan slide PPT di layar proyektor. Silakan simak tayangan slide PPT-nya. Ayo, berbalik dulu, fokus dulu ya. Ini coba tolong dibaca sama-sama mulai dari yang bagian atas. Sama-sama baca semua ya. Ayo. Sekarang
Kenapa dikatakan ABAB? Ayo, sampai tahu. Karena kalau yang di ujungnya ini seperti apa tadi? Sama-sama satu dan tiga dianggap dua dan empat dianggap D. Ya, jadi karena ini kan sama ya di 4 sama dengan tersumbat sama-sama bat, ini bat juga ya. Ini at. Makanya dikatakan bersaja ABAB. Jadi baris pertama kita katakan A, baris kedua kita katakan B, baris ketiga kita katakan A lagi, baris yang keempat kita sebut B lagi. Seperti itu ya nak, kira-kira sudah mengerti belum? Sudah ya? Kira-kira pesan apa yang disampaikan dalam pantun tersebut? Ayo, siapa bisa menjawab? Oke, Anissa. Supaya kita menjaga kesehatan. Oke, kalau menurut Anissa, supaya kita menjaga kesehatan. Ayo, 100 untuk Anissa. Siapa lagi mau menjawab? Saya Bu, Oke, silakan. supaya kita tidak merokok. Oke, 100 segenap pajak pesan disampaikan pantun tersebut supaya kita tidak merokok. Sama seperti yang disebutkan oleh Anissa, supaya kita menjaga kesehatan. Ayo, siapa lagi yang mau menjelaskan? Saya Silakan. supaya mengurangi lemak hewani. Supaya kita mengurangi lemak hewani ya. Oke, 100 untuk Ririn. Ayo, siapa lagi mau menjawab? Sudah paham semua? Nah, setelah kalian melihat tayangan pantun tadi, tugas kalian sekarang akan membuat pantun karya pribadi, karya kalian masing-masing ya nak? Bisa kan? Bisa. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu, satu kelompok satu LKPD. Mohon kerjasamanya. Nanti dulu belum ada perintah untuk mengerjakan ya. Ya Bu. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, ibu akan menayangkan video di layar proyektor. Silakan simak lagi. Yuk, fokus ke depan ya. Peredaran darah adalah mengalirnya darah yang didorong oleh jantung ke dalam tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 tulang, yaitu samping kiri, samping kanan, kiri. Fungsi samping kanan yaitu mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Fungsi bilik kanan yaitu memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Di antara serangan jantung dibatasi oleh kantung atau flap. Kantung ini mencegah agar darah tidak kembali ke tubuh ketika denyut jantung memompa darah. Sistem peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh belit atau vena, yang ketiga pembuluh kapiler. Urutan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, lalu ke
arteri pulmonalis atau arteri paru-paru, kemungkinan darah masuk ke paru-paru. Setelah itu, darah akan dialirkan ke pera paru-paru dan sampai di sarana kiri. Sistem peredaran darah yang ketiga yaitu darah. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit adalah sel darah merah, leukosit adalah sel darah putih, sedangkan trombosit adalah keping darah. Nah, tadi kita sudah menyimak sama-sama ya di layar paper depan bahwa sistem peredaran darah pada manusia itu ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan silakan. Yang pertama ada apa tadi? Paru-paru. Ada paru-paru. Yang kemudian apa lagi? Yang kemudian apa lagi? Nah, sekarang untuk lebih jelasnya lagi kita akan mempraktekkan alat peraga ini. Silakan Nariti maju ke depan. Kita akan mempraktekkan alat peraga yaitu tentang cara kerja sistem peredaran darah pada manusia tadi. Nah, sekarang perhatikan ke depan. Ini temannya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem peredaran darah pada manusia. Silakan disimak ya. Silakan Nariti. Cara kerja sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah dimulai dari paru-paru yang melingkari darah menuju jantung melalui serambi kiri. Sekarang silakan gantian, coba Nak Fajar untuk menjelaskan. Ayo. Dari seluruh tubuh darah kembali menuju jantung. Darah ini mengandung karbon dioksida. Darah menuju jantung melalui serambi kanan lalu balik ke bilik kiri kanan. Di bilik kanan darah dipompa menuju arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis akan membawa darah menuju paru-paru. Paru-paru melakukan pertukaran gas terhadap darah sehingga darah kembali mengandung oksigen. Darah tersebut kemudian menuju jantung melalui serambi kiri dan kembali mengulangi siklus sirkulasi tersebut. Nah, sekarang silakan perhatikan ke depan. Di sini kita akan mempraktekkan cara kerja dengan menggunakan alat peraga. Ayo, cara kerja peredaran darah seperti apa? Perhatikan. Yang di bangku sudah bisa melihat? Kelihatan tidak? Sampai di sini sudah paham belum? Sudah. Ya. Baiklah, kalau sudah paham, nanti kita akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Tugas kalian mendiskusikan bersama teman sekelompok. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Ayo. Kalau sempat kesulitan tidak mengerjakan LKPD-nya? Ada yang tidak ngerti? Ngerti semua ya? Tidak kesulitan sudah silakan kerjakan.
Bagaimana? Tugasnya sudah selesai belum, Nak? Sudah. Kalau sudah, sebelum kita melakukan presentasi, ada baiknya kalau kita ice breaking dulu supaya semangat, yuk. Silakan berdiri. Kita akan melakukan ice breaking tepuk tangan. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, dan tepuk malam. Kalau tepuk pagi berarti tepukannya 1 kali, tepuk siang tepukannya 2 kali, kalau tepuk sore tepukannya 3 kali, kalau malam tidak usah tepuk tangan. Kita mulai dari sekarang. Konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Siang-siang, sore-sore, pagi-pagi, siang-siang. Ya, berarti sudah konsentrasi semua. Kita berarti sudah semangat lagi, yuk. Kita akan melakukan presentasi sekarang. Ayo, silakan duduk kembali. Baiklah, sekarang kita akan melakukan presentasi. Kelompok mana dulu yang sudah siap? Oke, sekarang silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju ke depan. Siapa perwakilannya? Rifti ya? Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Fungsi organ peredaran darah manusia. Yang pertama jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Yang kedua pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi untuk menurunkan darah. Yang ketiga paru-paru. Paru-paru berfungsi melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, kami persilakan. Nah, demikian tadi presentasi dari kelompok 2. Bagi kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4, kalau mau bertanya, dipersilakan. Saya, Bu. Oke, Saudara Citra ya. Apa pertanyaannya? Silakan. Saya mau bertanya, apa fungsi jantung? Oh, nah Citra perwakilan dari kelompok 3 akan menanyakan apa fungsi dari jantung. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, itulah tadi Citra. Menurut pendapat dari kelompok 2 bahwasanya jantung berfungsi untuk memompa darah pada manusia. Bagaimana, apa sudah dimengerti? Sudah, Bu. Sudah ya? Masih ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak ada ya? Tidak ada, silakan untuk kelompok 2 duduk kembali. Sebelumnya kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Ayo, kelompok 2 silakan. Kelompok selanjutnya sudah siap, kelompok mana? Kelompok 3 dulu, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kami. Fungsi organ peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh manusia. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Setiap organ dalam sistem peredaran darah memiliki fungsinya masing-masing. Jantung berfungsi untuk memompa darah, pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah, paru-paru berfungsi melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Demikianlah hasil presentasi kami. Bagi teman-teman yang mau menanya, silakan. Tadi presentasi dari kelompok 3, silakan
Coba ulangi lagi presentasi 1 sampai 3. Oh, dari C. Minta kalian menyebutkan kembali sistem peredaran darah itu ada 3 macam. Katanya tolong sebutkan kembali. Baiklah, kami akan menjawabnya. Jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, demikianlah tadi jawaban dari kelompok 3 dari T, bahwasanya sistem peredaran darah pada manusia itu terdiri dari 3, paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah dimengerti hari T? Sudah, Bu. Sudah ya? Ya. Sudah. Oke, untuk kelompok lain kira-kira masih ada yang mau bertanya tidak? Ya. Ada ya? Berarti diskusi untuk presentasi untuk kelompok 3 kita akan selesai. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo. Karena kelompok 3 silakan duduk kembali. Silakan. Nah, kelompok selanjutnya yang mana mau maju? Kelompok 4 silakan kelompok 4. Baiklah, teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh manusia. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran. Demikianlah hasil presentasi kami. Bagi teman-teman yang lain mau bertanya silakan. Ayo, ada yang mau bertanya tidak? Tidak. Sudah mengerti ya? Sudah. Oke, kalau begitu kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ayo. Nah, tadi kita sudah mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok ya. Sekarang siapa yang mau memaparkan apa yang didapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang mau memberikan pendapat? Silakan. Bu. Silakan, Arifti. Yang kami dapatkan hari ini adalah sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh manusia. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Sistem peredaran darah manusia terbagi menjadi 2, yaitu perbedaan darah besar dan peredaran darah kecil masing-masing. Jantung berfungsi untuk memompa darah, pembuluh darah berfungsi untuk mengembangkan darah, paru-paru berfungsi melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, dari pemaparan kita tadi, kira-kira masih ada tidak mau ditanyakan? Kalau masih mau ada yang ditanyakan, silakan Ibu berikan kesempatan untuk bertanya. Masih ada? Ibu akan memberikan tepuk tangan untuk kelompok yang mau presentasi pertama sekali ke depan, yaitu kelompok 2. Ayo, kasihkan satu. Dan Ibu juga ada reward untuk kalian semua karena kita sudah menyelesaikan diskusi kita pada hari ini. Ibu akan membagikan buku gambar masing-masing satu ya. Ayo, sekarang Ibu mau bertanya kepada anak didik Ibu semuanya, apa manfaat kita belajar hari ini? Ayo. Supaya kami dapat mengetahui fungsi jantung, fungsi paru-paru, fungsi giler, supaya kami mengetahui cara bekerja sistem peredaran darah pada manusia. Oke, manfaat kita belajar hari ini supaya kita bisa mengetahui apa tadi sama-sama sebut, bisa mengetahui sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian bisa mengetahui Fungsi jantung, fungsi paru-paru, fungsi giler. ya, supaya kita bisa mengetahui fungsi jantung, fungsi paru-paru. Fungsi giler. Nah, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan?
Berarti senang semua ya adik ibu semuanya belajar hari ini? Senang ya? Alhamdulillah kalau senang. Sekarang ibu akan memberikan soal evaluasi, masing-masing anak dapat satu soal, silakan dikerjakan. Oke. Oke anak-anak, sekarang bagaimana? Apakah sudah selesai tugasnya? Kalau sudah silakan dikumpul. Baiklah, sekarang ibu akan membagikan hasil evaluasi kalian tadi ya nak. Raja, Rifki, alhamdulillah nilainya bagus-bagus semua ya. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Fajar. Silakan untuk memimpin doa anak. Mereka kawan kita nilai. Selesai. Baiklah, selesailah sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, hati-hati di jalan ya. Nanti.